Assalamualaikum, perkenalkan nama aku Dewi Ningsi. Aku dari Prodi Agribisnis 2017. Aku ingin menjelaskan mengenai tugas karakteristik konsumen. Pemasaran merupakan kegiatan utama yang dilakukan oleh pembisnis atau pengusaha dalam upaya mengembangkan perusahaan dan untuk mendapatkan laba. Pemasaran yang baik selalu menitik beratkan pada kepuasan pelanggan. Kemudian kepuasan tersebut akan menimbulkan loyalitas yang pada akhirnya mendatangkan keuntungan jangka panjang secara konsisten. Istilah strategi pemasaran yaitu segmenting, targeting, positioning atau STP. Merupakan 3 rangkaian proses yang harus dilalui pada penetapan sebuah strategi bisnis. Segmentasi merupakan proses membagi pasar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil berdasarkan dari karakteristik yang memiliki nilai. Segmentasi pasar terdapat beberapa variabel seperti demografis, psikografis, maupun behavior atau perilaku konsumen. Pada aspek demografis, misalnya Anda membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok seperti umur, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, ras, dan lain sebagainya. Selanjutnya, aspek psikografis yang membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda berdasarkan kelas sosial seperti kepribadian, gaya hidup, dan lain sebagainya. Aspek perilaku membagi konsumen ke dalam segmen-segmen sesuai dengan kategori dalam tingkat laku konsumen, perasaan, cara mereka menggunakan produk atau kondisi pemakaian, serta loyalitas terhadap brand. Positioning atau penempatan produk yang merupakan upaya untuk menempatkan posisi produk dalam menghadapi persaingan. Pengembangan strategi pemasaran ini bertujuan untuk mempengaruhi tentang bagaimana suatu segmen pasar tertentu menilai produk maupun jasa ketika dibandingkan dalam kompetisi pasar. Selanjutnya, targeting merupakan tindakan penilaian ketertarikan dan minat dari beragam segmen pasar, kemudian menentukan segmen pasar mana yang akan dijadikan sebagai target pasar. Target pasar dipahami sebagai kelompok yang dipilih oleh suatu bisnis untuk dijadikan sebagai calon pelanggan dengan melakukan penargetan dan segmentasi. Jenis-jenis segmentasi pasar. Segmentasi pasar berdasarkan geografi. Pada segmentasi ini, pasar dibagi dalam berbagai bagian geografis seperti negara, wilayah, kota, dan desa. Daerah geografis yang dipandang potensial dan menguntungkan akan menjadi target operasi perusahaan. Yang kedua, segmentasi pasar berdasarkan demografi. Pada segmentasi ini dibagi menjadi kelompok-kelompok dengan dasar pembagian usia, jenis kelamin, tingkat ekonomi, dan tingkat pendidikan. Segmentasi psikografi menelaah bagaimana konsumen dengan segmen demografi tertentu merespon suatu stimuli pemasaran. Selanjutnya, segmentasi pasar berdasarkan sosiokultural. Untuk segmentasi sosiokultural ini memiliki variabel sosiologis atau kelompok dan antropologis budaya dibagi dalam segmentasi tahap pada daur hidup keluarga, kelas sosial, budaya, subbudaya, lintas budaya, atau segmentasi pemasaran global. Kelima, segmentasi berdasarkan situasi penggunaan. Kesempatan atau situasi bisa menentukan apakah konsumen akan membeli atau mengkonsumsi. Segmentasi ini dibuat untuk membantu perusahaan memperluas penggunaan produk. Selanjutnya, segmentasi berdasarkan benefit. Bentuk segmentasi yang mengklarifikasi pembeli suatu dengan manfaat berbeda yang mereka cari dari produk merupakan bentuk segmentasi yang kuat. Sebuah studi yang teridentifikasi 5 keuntungan strategi brand, yaitu fungsional, nilai uang, manfaat sosial, manfaat emosi positif, manfaat emosi negatif. Segmentasi hibrid. Segmentasi ini berbentuk berdasarkan kombinasi beberapa variabel segmen yang membentuk sebuah segmen tunggal. Sebagai contoh, segmen geodemografis sangat berguna untuk menemukan prospek terbaik bagi seorang pengiklan dan pemasar dalam menemukan kepribadian, tujuan, dan ketertarikan dan isolasikan di masa mereka hidup. Yang terakhir, segmentasi pasar berdasarkan tingkah laku. Segmentasi ini dikelompokkan berdasarkan pengetahuan, sikap pengguna, atau reaksi pembeli terhadap suatu produk.